Perkenalkan, nama saya Rilis Utari Pingkalani dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Rangak Barat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang atmosfer dan karakteristiknya. Atmosfer. Bumi adalah satu-satunya planet di Bima Sakti yang menunjang adanya kehidupan. Mengapa demikian? Makhluk hidup di bumi memerlukan oksigen dari udara untuk bernapas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi, terdiri dari 78 nitrogen dan 21 oksigen. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, stratosfer, yang kedua, stratosfer, yang ketiga, mesosfer, yang keempat, termosfer, yang kelima, eksosfer. Yang pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan udara yang paling bawah di atmosfer yang memiliki ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang berjalan, belajar, dan bermain, dan lainnya, berada pada lapisan ini. Pada lapisan ini juga terjadi proses pembentukan gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Yang kedua, stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur. Lapisan ini ada pada ketinggian 10-50 km di atas permukaan laut. Pesawat terbang pada lapisan stratosfer karena lapisan ini tidak lagi berpengaruh oleh unsur-unsur cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap atau mengurangi radiasi sinar ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer, berada pada ketinggian 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Saat melihat fenomena meteor, kamu menyaksikan bahwa seolah-olah tersebut melintas bumi dan menghilang. Namun yang terjadi sebagai adalah meteor sedang menuju bumi yang akan terbakar habis di atmosfer. Empat, termosfer yang memiliki ketinggian sekitar 85 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yaitu mencapai 1982 Celcius. Pada termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Pada lapisan ionosfer terjadi proses ionisasi yang menyebabkan terkumpulnya proton dan elektron. Pada lapisan ini juga terjadi fenomena sinar kutub atau aurora. Lapisan yang terakhir adalah eksosfer yang memiliki batas atmosfer bumi dan luar angkasa. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Lapisan ini juga merupakan jalur edar dari satelit-satelit buatan manusia dan juga pesawat terbang luar angkasa. Komposisi atmosfer. Gas-gas penyusun atmosfer bumi. Nama gas yang pertama nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, tripoten, metana, xenon. Simbol kimia N2, O2, Ar, CO2, Ne, He, O3, H2, Kr, CH4, Xe.
volume 78,08, 20,95, 0,93, 0,034, 0,018, 0,0052, 0,006, 0,005, 0,0011, 0,015, dan sangat kecil. Selain dari gas-gas tersebut, di lapisan bawah hampir selalu terdapat uap air. Namun karena keadaan uap air terjadi jumlahnya sangat berubah-ubah, maka tidak dapat dimasukkan di dalam tabel gas di samping. 4 unsur-unsur terbanyak atmosfer. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen yang masuk di dalam atmosfer berasal dari peluruhan, sisa-sisa hasil pertanian, dan letusan gunung api. Sedangkan pengeluaran nitrogen dari atmosfer terutama disebabkan oleh proses biologis, tumbuhan, dan kehidupan di laut. Konsentrasi nitrogen di atmosfer adalah konstan yang menunjukkan keseimbangannya masukan dan keluarnya. Nitrogen merupakan unsur terbanyak di atmosfer, yaitu 78%. Yang kedua, oksigen. Oksigen dihasilkan terutama melalui proses fotosintesis pada tumbuhan. Oksigen diambil dari atmosfer pada proses peluruhan bahan organik dan pernapasan makhluk hidup. Oksigen dapat bereaksi dengan unsur-unsur lain di atmosfer membentuk senyawa oksida. Oksigen merupakan unsur kedua terbanyak di atmosfer, yaitu 20,95%. Yang ketiga, karbon dioksida. Karbon dioksida, sumber alami karbon dioksida berasal dari proses pernapasan makhluk hidup dan peluruhan bahan organik. Sedangkan sumber buatan berasal dari pembakaran bahan-bahan fosil, industri semen, pembakaran hutan, dan perubahan tanah guna lahan. Karbon dioksida adalah unsur keempat terbanyak di atmosfer, yaitu 0,034. Yang keempat, argon. Argon adalah gas ketiga yang paling umum di atmosfer bumi. Dengan kelipatan 0,93%, udara adalah bahan baku utama yang digunakan oleh industri untuk membuat argon murni. Argon diosilasi dari udara melalui faksionasi paling umum dengan cara distilasi faksi kriogenesis, suatu proses yang menjadi penghasilan nitrogen, oksigen, neon, hipoten, dan xenon murni. Sementara kerak bumi dan air laut secara berurut mengandung 1,2 pj dan 0,45 bpj argon. Argon merupakan unsur ketiga terbanyak di atmosfer dengan jumlah 0,93%. Selain gas keempat, ada beberapa gas yang di dalam atmosfer, di antaranya ozon. Ozon memiliki sangat sedikit tapi sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Karena ozon menyerap sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari, sehingga jumlahnya sudah sangat berkurang ketika sampai di permukaan bumi. Radiasi ini menyerap oleh ozon, maka tidak akan menimbulkan malapetaka bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Radiasi ini antaranya adalah pembakaran kulit makhluk hidup, memecahkan kulit pembuluh darah, dan menimbulkan penyakit kanker kulit. Sifat atmosfer. 1. Tidak dapat dilihat, tidak akan berwarna, dan tidak berbau. Atmosfer hanya kita dapat rasakan dalam bentuk angin atau udara. 2. Memiliki massa hingga menghasilkan tekanan. 3. Bersifat transparan dalam beberapa bentuk radiasi. 4. Bersifat elastis dan dinamis, sehingga dapat bergerak dan berpindah. Fungsi dan manfaat atmosfer. Fungsi atmosfer. Atmosfer berfungsi mengatur penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Kemudian, sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Manfaat atmosfer. Yang pertama, melindungi bumi
dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Sinar ultraviolet ini sangat berbahaya loh bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Coba kamu bayangi kalau nggak ada atmosfer, yang menghujani kepala kamu bukan cuma air, tetapi batuan dan benda-benda luar angkasa juga ikutan. Atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa memengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. Memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernapas, dan kebutuhan lainnya seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton ya. Dah.